Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Abdal Permana dengan NIM 160, Hemadri Ketua Purba dengan NIM 161, Muhammad Zulfikar Brilian, saya sendiri dengan NIM 162, Ervila Palempangan dengan NIM 163, Febiola Anggita dengan NIM 164. Kami di sini akan membahas tentang lingkungan fisik dan ergonomi. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Afdal. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang mendukung komputasi telah berevolusi dari stasiun kerja berbasis terminal menjadi konfigurasi publik atau personal, baik yang bersifat menetap maupun bergerak atau mobile. Hal ini meningkatkan kemampuan teknologi komputasi untuk meningkatkan kualitas aktivitas manusia dan perancangan interaksi secara signifikan. Lingkungan fisik akan mempengaruhi berbagai aspek perancangan, interaksi, dan beberapa persyaratan saling dapat bertolak belakang satu sama lain. Lingkungan fisik terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Kedua, lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, seperti temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Heman. Faktor-faktor lingkungan kerja fisik. Yang pertama adalah pewarnaan. Masalah warna dapat berpengaruh terhadap karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, dapat memberi manfaat dalam arti dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, warna yang baik dipakai pada ruangan yang sempit adalah warna putih. Karena dengan putih ruangan tersebut akan terlihat lebih luas, bersih yang dapat membantu pekerjaan yang memerlukan ketelitian. Di sini bukan warna saja yang perlu diperhatikan, karena kombinasi warna yang salah dapat menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan bagi orang yang memandangnya. Rasa yang tidak menyenangkan akan menyebabkan turunnya semangat kerja karyawan. Masalah warna bukan hanya pada dinding saja, namun juga warna mesin, peralatan, dan bahkan warna seragam yang dikenakan oleh karyawan. Yang kedua adalah penerangan. Penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik. Yang berarti bahwa penerangan tempat kerja yang cukup sangat membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, atas dasar hal tersebut di atas, maka pemeliharaan sistem penerangan ini sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan. Walaupun demikian, sistem penerangan ini hanya menunjang saja, bukan satu-satunya faktor yang menentukan berhasilnya proses produksi. Baiklah. Yang ketiga, udara. Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, di mana dengan adanya pertukaran udara yang cukup akan menyebabkan kesegaran fisik dari karyawan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas akan menyebabkan menurunnya semangat kerja karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Adapun suhu udara atau temperatur ruang kerja karyawan yang didapat dipertahankan baik pada musim panas maupun di musim dingin adalah bahwa suhu udara harus dipertahankan di bawah 21 derajat Celcius untuk menekan kelembaban. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Zulfikar. Yang selanjutnya itu adalah suara bising. Bunyi bising juga perlu diperhatikan karena dapat mengganggu orang lain dan dapat menimbulkan komunikasi yang salah. Oleh karena itu, setiap perusahaan selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising tersebut atau paling tidak menekannya untuk memperkecil suara bising tersebut. Dengan terganggunya seseorang atau karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan mengakibatkan pekerjaan tersebut salah sehingga jumlah dan mutu barang yang dihasilkan menurun. Suara bising dapat dihindari dengan suatu tindakan seperti mengurangi intensitas dari bunyi itu pada sumbernya dengan mengadakan perubahan atau modifikasi mesin secara mekanis. 2. Mencegah terpancar atau meluasnya suara bising tersebut dengan mengisolasikan atau menutup rapat-rapat suatu bising tersebut. 3. Menghindari adanya alunan suara yang memantulkan dengan jelas menyerap suara itu dengan bahan-bahan penyerap suara itu seperti rock wool atau fiberglass.
Selanjutnya yaitu ada ruang gerak. Dalam suatu perusahaan, hendaknya karyawan yang bekerja mendapat tempat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. Seseorang tidak mungkin dapat bekerja dengan tenang jika tempat yang tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Padatnya tempat sama ruang gerak yang sempit dapat mengurangi semangat kerja karyawan dalam melakukan aktivitasnya. Dengan demikian, ruang gerak di dalam melaksanakan pekerjaan perlu diperhatikan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik, dan begitu juga sebaliknya. Jika ruang gerak terlalu lebar, akan mengakibatkan pemborosan biaya. Oleh karena itu, ruang gerak untuk tempat karyawan bekerja seharusnya direncanakan terlebih dahulu agar para karyawan tidak terganggu di dalam melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga, perusahaan harus dapat menghindari dari pemborosan dan menekan pengeluaran biaya yang banyak. Yang ketiga yaitu keamanan. Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan. Di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kerja fisik. Jika di tempat kerja tidak aman, karyawan tersebut akan menjadi gelisah, tidak bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Keamanan di sini sebenarnya lebih luas, seperti konstruksi gedung tempat mereka bekerja. Misalnya konstruksi gedung yang sudah tua tanpa adanya perbaikan sewaktu-waktu, gedung itu bisa roboh dan bisa mengalami korban jiwa. Oleh karena itu, sebaiknya suatu perusahaan terus berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu keadaan dan suasana aman tersebut dapat dirasakan oleh karyawan agar karyawan tersebut tidak merasa terganggu dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan merasa senang dan betah bekerja. Next. Kebersihan. Di dalam suatu perusahaan, hendaknya menjaga kebersihan lingkungan, sebab kebersihan lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Dapat dibayangkan bila Anda bekerja pada suatu tempat yang penuh dengan debu dan bau yang tidak sedap, apalagi pekerjaan itu memerlukan konsentrasi yang cukup tinggi. Dengan adanya lingkungan yang bersih, karyawan akan merasa senang sehingga semangat kerja karyawan akan meningkat. Kebersihan lingkungan bukan hanya berarti kebersihan di tempat mereka bekerja, tetapi lebih luas misalnya kamar kecil yang berbau tidak enak dan dapat menimbulkan rasa yang kurang menyenangkan. Bagi perusahaan, hendaknya ikut bersama-sama menjaga kebersihan karena hal itu merupakan tanggung jawab bersama. Masalah kebersihan juga tergantung dari konstruksi gedung yang sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan di dalam menjaga kebersihan. Definisi ergonomi. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar dengan melelahkan pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Tujuan ergonomi. Pelaksanaan dan penerapan ergonomi di tempat kerja dimulai dari yang sederhana dan pada tingkat individual terlebih dahulu. Rancangan yang ergonomis akan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta lingkungan kerja yang cocok, aman, nyaman, dan sehat. Tujuan penerapan ergonomi adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental dengan meniadakan beban kerja tambahan, mencegah penyakit akibat kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dengan jalan meningkatkan kualitas kontak sesama pekerja, pengorganisasian yang lebih baik, dan menghidupkan sistem kebersamaan dalam tempat kerja. Ketiga, berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia-mesin untuk tujuan meningkatkan efisiensi sistem manusia-mesin. Selanjutnya, metode-metode ergonomi. Yang pertama, diagnosis. Dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan,
ergonomi checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasi akan sangat luas mulai dari yang sederhana sampai kompleks. Yang kedua, treatment. Pemecahan masalah ergonomi akan tergantung data dasar pada saat diagnosis. Kadang sangat sederhana seperti merubah posisi mebel, letak pencahayaan atau jendela yang sesuai, membeli furniture sesuai dengan dimensi fisik pekerja. Yang ketiga adalah follow up dengan evaluasi yang subjektif atau objektif. Subjektif misalnya dengan menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, keletihan, sakit kepala, dan lain-lain. Lalu secara objektif misalnya dengan parameter produk yang ditolak, absensi sakit, angka kecelakaan, dan lain-lain. Selanjutnya, manfaat ergonomi. Yang pertama, menurunnya angka kesakitan akibat kerja. Yang kedua, menurunnya kecelakaan kerja. Yang ketiga, biaya pengobatan dan kompensasi berkurang. Yang keempat, stres akibat kerja berkurang. Yang kelima, produktivitas membaik. Yang keenam, alur kerja bertambah baik. Yang ketujuh, rasa aman karena bebas dari gangguan cedera. Yang kedelapan, kepuasan kerja meningkat. Lalu, ruang lingkup ergonomi yaitu yang pertama teknik, yang kedua fisik, yang ketiga pengalaman psikis, yang keempat anatomi, utamanya yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persendian. Yang kelima antropometri, yang keenam sosiologi, yang ketujuh fisiologi, terutama berhubungan dengan temperatur tubuh, oksigen uptake, pulse, dan aktivitas otot. Yang kedelapan, desain. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton.